Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bilangan bulat. Kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, dan juga sifat operasi hitung yang bisa digunakan pada penjumlahan dan pengurangan. Oke, langsung aja ya. Yuk, kita pertama-tama kita ingat-ingat dulu nih, gimana sih cara kita melakukan penjumlahan. Gimana sih 7 tambah 5? Ya mungkin kalau di awal-awal di SD kita diajarkan dengan cara apa ya? Bilangan ya. Jadi kita mau menggambarkan garis bilangan. Kita punya angka 7 gitu ya, ditambah 5, misalkan 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu, tambah 1, oke ya. Tapi tentunya kalau kita sudah SMP kita harus cepet nih. Berarti 7 tambah 5, oh ya udah 12 gitu ya. Gimana kalau 5 ditambah min 9? Nah, kalau pakai garis bilangan ditambah dengan min 9 kita mundur gitu ya. Nah, kalau sekarang kita akan coba perhatikan seperti ini. Berarti kalau ditambah dengan minus, nah berarti sama aja dengan 5 dikurang 9 nih. Plus ketemu minus berubah menjadi minus. Jadi kita punya min 4 ya. Gimana dengan min 6 ditambah 3? Nah, kalau min 6 tambah 3 tentunya kita kalau gambar garis bilangan ya udah kita dari min 6, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2 ditambah 3 berarti 1, 2, 3 gitu ya. Berarti 1, 2, 3 berarti jadinya min 3 jawabannya. Nah, gimana sih kalau kalian bingung caranya gimana? Ya anggap aja ini 6 dikurang 3 nih. Tapi hasilnya masih minus. Kenapa? Karena punya utang 6 baru bayar 3. Berarti punya utang 3, min 3 ya. Gimana kalau min 3 ditambah min 5? Oh, ini berarti min 3. Gimana tadi? Ini jadi minus 5. Jawaban adalah min 8. Oke ya. Kita ingat ya bagaimana menjumlahkan ya. Oh, ini masih ada lagi satu. Min 10 ditambah 12 dikurang min 5. Ya udah berarti tinggal kita buka aja nih. Min 10 ditambah 12 dikurang 5. Berapa nih jawabannya? Gimana cara ngitungnya? Udah hitung satu-satu aja. Min 10 ditambah 12. Oh, ini berarti 2 dikurangi 5. Berapa ya jawabannya? Oh, ini min 3. Oke ya, gampang ya. Oke, gimana dengan pengurangan? Sama aja. 9 kurang 3 berarti ini 6. Kalau dengan garis bilangan berarti kalau kurang tuh ke samping. Berarti ini dari 9 lengkap 3. 1, 2, 3, 8, 7, 6. Oke ya, kalau mau pakai garis bilangan. Bagaimana dengan 4 dikurang min 7? Nah, minus ketemu minus gitu ya. Kalau kita buka kurung ya, itu jadi plus. Ini jadi 4 ditambah 7 nih. Wah, gampang nih, hasilnya 11 gitu. Gimana dengan min 3 dikurang 12? Ya, kalau pakai garis bilangan tinggal mundur 12 kali. Atau dibalik, ya bisa juga. Nanti kakak ajarin gimana cara baliknya. Ya, berarti ini bisa aja utang 3, utang lagi 12. Berarti utang 15. Berarti min 15 gitu ya. Bagaimana dengan min 7 dikurang min 5? Oh yaudah, berarti min sama min jadi plus. Berarti ini min 7 ditambah 5. Berarti hasilnya adalah min 2 ya. Nah, gimana kalau gini nih? Oh yaudah, kita hitung satu-satu. Min 9 dikurang 6. Ini berarti ditambah 8. Kenapa plus? Karena min ketemu min ya. Berarti ini min 9 dikurang 6, min 15 ditambah 8, makanya hasilnya adalah min 7. Oke ya, gampang ya. Itu kakak yakin teman-teman sudah bisa nih. Nah, sekarang yang agak lebih sulit, nah, kita akan belajar tentang gimana kalau salah seperti ini, gitu ya. Wah, ini ribet banget nih kak, soalnya ada kurung-kurung banyak. Gimana sih cara ngerjainnya? Nah, cara mengerjakannya adalah kita buka dari kurung yang paling dalam. Nah, kurung yang paling dalam tuh dari mana sih maksudnya gitu ya? Kurung paling dalam itu kalau kita lihat, nah itu adalah kurung yang biasa. Kurung berikutnya kurung siku. Ya, kurung berikutnya biasanya kurung kotak. Gitu. Kurung kurawal terus kurung siku gitu ya. Maka kita selalu mulai dari kurung paling dalam nih. Maksudnya mulai dari kurung paling dalam gimana nih kak? Kita hilangin kurungnya. Nah, pasti ketemu dong plus ketemu minus jadi apa nih? Nah, itu kita tulis ulang. Nah, ini kalau kita tulis ulang menjadi begini. Min 8 ditambah 10 plus ketemu minus jadi minus ya, minus 7 gitu ya, dikurang min 5 ditambah 8, min ketemu min jadi plus 6. Oke. Nah, ini kita tulis ulang lagi nih. Oh, ini min 8. Nah, ini boleh kita hitung dulu. 10 dikurang 7
Berapa? 10 kurang 7 ya. 10 kurang 7 ini adalah 3 gitu ya. Min 5 ditambah 8, 3 ditambah 6 artinya jadi 9. Oke, balik lagi. Berarti 10 dikurang 7. Nah, ini jadi 3 ya. Plus, aku mau plus, jadi ini plus 3. Dikurang, nah dikurang berapa nih? Tadi kan 9. Min ketemu 9, jadi min 9. Ya. Berapa jawabannya? Tinggal kita hitung. Min 8 ditambah 3, ini min 5. Dikurang 9, hasil adalah min 14. Oke ya, gampang ya. Kita coba lagi. Nah, ini kita tetap mulai dari kurung yang paling dalam. Oke, berarti kita mulai dari sini sama yang ini. Kita tulis lagi nih, ini 29 ditambah kurung siku. Ini nggak ada tanda apa-apa, nggak ada tanda apa-apa, berarti ini tetap min 48 nih. Ya, dikurang min 19. Min ketemu min, jadi apa ya? Jadi plus 118 gitu ya. Nah, ini ada kurung lagi. Nah, ini bisa kita hitung dulu nih. Min 19 ditambah 118. Itu kalau kalian bingung, bisa juga kita hitung 118 dikurang 19. Gitu ya. Berapa nih? Oh, ini 1. Benar ya? Nah, ini 9. 9, 100, berarti 99. Berarti ini 99. Oke, masih positif ya, positif 99. Kenapa? Karena masih positif dikurang 19. Oke, ini kalau kita tulis lagi 29 ditambah, nah ini belum boleh buka dulu karena kita baru buka yang tanda kurung kurawal. Min 48 dikurang 99 ya. Nah, ini kalau kita hitung berapa nih? Berarti min 48 dikurang 99. Anggap aja 99 ditambah 48. Berapa nih? 7 1 5 157 ya. Cuma ini kan minus jadi min. Gitu ya. Jadinya min 157. Berarti ini 29 ditambah min 157. Oke. Berarti kalau kita buka kurung ya, ini jadi 29 dikurang 157. Gitu. Gampang ya? Tinggal 157 dikurang 29. Berapa nih? 8. 4. Ini kan jadi 4 gitu ya. 14 kurang 2 berarti ini 12. Karena 157 minus, ini minus utang baru bayar 29. Oh, berarti ini masih minus 128. Oke, gampang. Berarti kalau ketemu soal seperti ini, kita mulai dari kurung paling dalam. Nah, sekarang kita belajar tentang operasi hitung. Nah, kita akan belajar dua operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan karena hanya dua ini yang bisa dilakukan di sini ya. Yaitu adalah komutatif atau pertukaran. Ya, misalnya begini, kalau kakak punya 7 tambah 5, bisa nggak sih kita tukar nih? Tukar deh kak. 5 tambah 7. Hasilnya sama nggak? Coba kita hitung ya. 7 tambah 5, 12. 5 tambah 7 sama nih, 12. Oh, berarti kalau penjumlahan, nah ini berarti nih kalau penjumlahan, oke nih. Penjumlahan bisa. Gitu ya. Terus bagaimana dengan pengurangan? Misalkan 7 dikurang 5. Sama nggak sih dengan 5 dikurang 7? Oh, beda kak. Ini hasilnya 2. Ini hasilnya berapa nih? Minus 2. Nah, beda ya. Ada minusnya ya. Maka kalau pengurangan, wah ini kakak agak susah. Maka kalau pengurangan, nah pengurangan tidak bisa. Oke ya. Nah, tapi kakak bisa pakai trik seperti ini. Jadi kakak anggap ini sebuah penjumlahan. Jadi ini misalkan plus. Kakak boleh memindahkan dia, menukar dia dengan syarat tandanya kita ikutin. Contoh, misalkan kalau kakak punya 7 dikurang 5, ini kakak boleh, ini kan plus ya. Kakak boleh tulis begini. Min 5 ditambah 7. Gitu. Jadi tandanya ikut pindah. Nah, ini kakak mau pindahin ke depan, ya udah tandanya ikut pindah. Jadinya kita punya di sini 2, di sini juga tetap sama 2. Oke ya. Tapi ini kita menganggap si penjumlahan itu sebagai si pengurangan itu sebagai suatu penjumlahan. Oke, berikut.
asosiatif, itu adalah pengelompokan. Nah, kalau misalnya kakak punya lebih dari satu angka, gitu ya. Misalnya kakak punya 7 tambah 5 tambah 2 gitu ya. Terus kakak mau ubah deh hitungannya. Misalnya bisa nggak sih kalau misalkan sorry, ini kan ada 3 ya. Bisa nggak kalau kakak hitung 7 tambah 5 dulu? Apa bedanya sama kalau kakak hitung 5 tambah 2 dulu? Hasilnya sama apa enggak? Gitu ya. Itu asosiatif ya. Associate, dikelompokin, bisa nggak? Gitu ya. Ini adalah 12 ditambah 2. Ini adalah 7 ditambah berapa nih? Ya, 7. Oke ya, berarti hasilnya sama-sama nih. 14 sama 14. Gimana dengan pengurangan? Kita coba ya. Misalkan kita punya 7 dikurang 5 dikurang 2 gitu ya. Bisa nggak nih? Sama nggak nih kalau 7 dikurang 5 dikurang 2 tetap sama, tapi kakak kerjain ini dulu. Sama kakak kerjain ini dulu. Nah, misalnya begini. Kurang tepat, bentar. Bisa nggak kalau kita kerjain seperti ini dulu ya. Nah, ini 7 kurang 5 berarti 2 dikurang 2 juga gitu ya. Ini 7 dikurang berapa nih? 5 dikurang 2 berarti 3. 3 ya. Hasilnya adalah 0. Ya, ini adalah hasilnya berapa nih? 4. Nah, berarti udah bisa ya. Tapi kita bisa kalau seperti ini. Nah, misalnya kakak punya 7 dikurang, sebentar, kita coba hapus aja ya. Kita coba hapus yang sebelah sini. Nah, misalnya kamu punya 7 dikurang 5 dikurang 2. Di sini juga sama, 7 dikurang 5 dikurang 2. Nah, tapi kalau kakak mau mendapatkan hasil yang sama, kalau kakak kelompokan seperti ini, kakak bisa kelompokan seperti ini. Ininya kakak pindahin begini. Nah, tapi ini nggak ada tanda dong, hilang dong. Nah, ini harusnya plus gitu ya. Jadi sama seperti tadi, kita mainnya kita menganggap dia sebagai suatu penjumlahan. Atau kalau teman-teman bingung, kok bisa sih kak plus? Kalian bisa anggap begini. Ini anggap aja 7 ditambah min 5 ditambah min 2 gitu. Oke, jadi kita kerjain min 5 ditambah min 2 dulu. Atau kita mau 7 tambah min 5 dulu. Sama aja kan? Itu hasilnya akan sama nih. Oh, ini adalah 2 dikurang 2. Kalau ini kalau kita kerjakan, berarti ini 7 ditambah min 5 ditambah min 2. Nih, min 5 tambah min 2 kan hasilnya min 5 kurang 2. Min 7 gitu ya. Nah, ini hasilnya juga sama nih. 0, ini juga 0. Sama. Oke. Jadi, kalau sebagai pengurangan, kita tidak bisa asosiatif dan tidak bisa komutatif. Tapi sebagai penjumlahan bisa, dan itu bisa kita pakai konsepnya dalam pengurangan dengan syarat tandanya kita ikut sertakan. Oke. Nah, ada lagi identitas. Kakak udah bilang ya kalau identitas, kalau penjumlahan dan pengurangan adalah 0. Ini kakak salah tulis. Oke. Misalkan kakak punya 7 tambah 0 ya pasti 7 gitu, nggak akan berubah. Oke ya, 7 kurang 0. Nah, ini juga 7, nggak akan berubah. Gampang. Nah, sekarang kita coba soal latihannya. Nah, jadi apa sih fungsinya si asosiatif dan komutatif? Itu nanti berfungsi untuk mempermudahkan kita menghitung. Mempermudahkan gimana nih, Kak? Nah, contoh seperti ini. Kakak punya hitungan seperti ini. 171 ditambah 324 ditambah 429. Kalau kalian ngitungnya kira 171 tambah 324, Kak. Ya bisa pakai susun ke bawah. Terus hasilnya ditambah lagi 429. Bisa susun ke bawah. Tapi kalian harus teliti, ternyata ada angka yang bisa saling melengkapi. Saling melengkapi apa? Yang kita lihat adalah begini. Ada nggak sih angka-angka yang kalau dijumlah hasilnya tuh 100, 10, 1000 gitu. Bulat. Contohnya, kalau di soal ini 171 dan 429 ini sangat menarik. Kenapa? Kakak boleh tukar dong komutatif. Tadi gimana? Nah, nih, kakak boleh tukar nih, komutatif. Kakak tukar. Tukar jadi apa? Kakak tukar jadi ini 171 tambah 429 ditambah 324. Kemudian kakak pakai asosiatif. Kakak kerjain dulu nih. Berapa nih? Ih, ternyata ini bagus loh. Ternyata ini hasilnya adalah berapa nih? 600. Gitu. Gampang, bulat kan 600 ditambah 324.
Kalau kalian 600 tambah 324, pasti kalian mengerjakan dengan cepat dong. Oh, ini gampang nih, ini pasti 924. Kenapa? 00 tambah 24 ya pasti 24. Kita cuma mikirin angka depannya doang, 6 tambah 3. Ya. Contoh lagi. 68 ditambah 13 dikurang 18. Ya. Ada yang tahu kira-kira gimana? Terpikir? Ya, ini adalah kita kelompokkan nih sama ini dulu nih. Kita pindahkan. Loh, tapi pengurangan nggak usah dipindahin, Kak. Bisa, dengan syarat apa? Tandanya kita ikutin. Jadi ini 68 dikurang 18, gitu ya. Jadi bukan ditukar 13 sama 18 ya, jadi plus 18 sama min itu, bukan. Tapi kita anggap dia sebagai penjumlahan. Atau kalau kalian bingung begini, ini 68 ditambah 13 ditambah min 18. Boleh dong kakak tulis jadi 68 ditambah 13 ditambah min 18 ditambah 13 gitu. Boleh kan? Nah, ini kan ujung-ujungnya akan seperti ini juga. Ditambah 13. Kenapa kakak bilang gampang? Karena ada pengurangan dan ada 8. Artinya, ini bulat banget ini 50. Ya kan 8-nya tinggal dikurangin 0. 6 kurang 1 5 ditambah 13. Oh, ini hasilnya adalah 63. Gitu. Simple, gampang. Contoh lagi. Nah, ini gampang nih. Kelihatan banget. 49. Artinya 249 dikurang 149. Baru kita tambah dengan 312. Oh, ini hasilnya adalah berapa nih? 100 ditambah 312. Nah, 412. Gampang. Nah, ini lebih besar lagi. Gimana nih? Waduh, pusing nih Kang hitungnya Kak. Ini tambahin ini, hasilnya ribet. Ditambahin lagi sama ini, pakai apa namanya? Susun ke bawah lagi. Nah, sama, berarti kita pakai sifat asosiatif dan komutatif. Nah, gimana sih caranya kalau nggak seperti ini? Kita lihat yang hasilnya belakangnya 0, 0, 0. Bisa nggak? 4 tambah 6, 0. Wah, jangan-jangan bisa dipasangin nih. Coba. 1376 ditambah 634 ditambah 1738. Oh, ini ternyata kalau dijumlahin hasilnya adalah 2000. Wih, gampang loh. Ditambah 1734. Hasilnya berarti 3734. Selesai. Nah, gampang ya. Jadi sifat asosiatif dan komutatif ini sangat berguna ketika kita menghitung penjumlahan-penjumlahan yang ini kayaknya ribet nih Kak ngitung penjumlahannya. Jadi ketika nanti kalian selanjutnya dalam matematika, dalam fisika, dalam kimia, ketika menjumlahkan kalian boleh loh. Oh, saya mau ngitung yang ini sama ini dulu deh. Hasilnya bagus nih, 10 bulat gitu. Misalkan kita punya gini. Contoh ya, ekstrim. Enggak ekstrim banget sih. Misalkan 7 tambah 8 tambah 6 tambah 3 tambah 9 tambah 2 tambah berapa? 4 tambah 1. Coba kalian hitung. Kalau kita tidak tahu sifat asosiatif dan komutatif, kita hitung begini dong. Oh, 7 tambah 8 15. 15 tambah 6 21. 21 tambah 3 24 gitu. Tapi kalau kalian tahu sifat asosiatif dan komutatif, wah, 7 tambah 3 10 nih. 8 tambah 2 10 nih. 6 tambah 4 10 nih. 9 tambah 1 10 nih. 10-nya ada 4. 40 nih hasilnya. Lebih cepat kan? Nah, itu adalah fungsi dari sifat asosiatif dan komutatif. Banyak kepakai di kapan? Nanti kita belajar statistik, seperti hal seperti itu sangat membantu. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kakak. Selamat belajar. Mari kita membagikan video ini untuk membantu teman-teman kalian belajar. Gitu ya, daripada kita bagiin hoax, daripada kita bagiin berita yang tidak jelas, ayo kita bagiin video pembelajaran supaya teman-teman kita bisa belajar. Oke, jangan lupa juga like videonya dan juga subscribe di channel kakak. Di video berikutnya kakak akan membahas tentang perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Jadi ayo tonton terus video-video kakak. Terima kasih.